Istriku Kamu pikir kamu mendorongku di hebat, depan kamu semua cuma media. pecundang. Nadira, Menyebut tolong, pengangguran jangan di yang depan umum. memalukan di Malu, hadapan bikin resmi malu. restoran impiannya. Kamu pikir Dia bisa lolos merasa di begitu atas saja? angin, Aku tanpa tahu lebih sadar banyak dari yang kamu bahwa kira. satu perintah dariku Sandiwara bisa yang membuat gedung menyedihkan. ini gelap gulita dan masa depan Ini harga, mereka situasi hancur terkendali, seketika. Jutkan. Bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam hitungan detik karena sebuah kesombongan? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar dari mana kamu menonton video ini. Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Kisah, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin, mari kita mulai ceritanya. Matahari sore itu memantul pada kaca-kaca besar restoran Grand Arwana yang tampak begitu megah. Awan berdiri di seberang jalan dengan kemeja flanel yang sedikit pudar dan celana jin yang sudah lama ia pakai. Di dadanya ada rasa bangga yang membuncah karena bangunan di depannya bukan sekadar beton dan hiasan lampu kristal. Bagi Awan, restoran itu adalah perwujudan dari investasi besar yang ia tanamkan diam-diam selama bertahun-tahun untuk memberikan masa depan yang stabil bagi istrinya. Ia tersenyum tipis sambil membetulkan letak jam tangannya yang tersembunyi di balik lengan kemeja, lalu melangkah perlahan menuju pintu masuk utama yang sudah dipenuhi oleh karpet merah dan deretan bunga papan ucapan selamat. Namun, baru saja kakinya menginjak ujung karpet merah, langkah Awan terhenti secara paksa. Maya, istrinya, muncul dari balik pintu kaca dengan gaun malam berwarna merah menyala yang sangat mewah. Wajahnya yang cantik tertutup oleh riasan tebal yang kini tampak mengeras saat melihat sosok Awan. Di sampingnya, Ibu Mira sang mertua langsung melipat tangan di dada dengan tatapan yang sangat merendahkan. Tidak ada sambutan hangat atau pelukan bangga yang diterima Awan, melainkan sebuah hadangan fisik yang membuat beberapa tamu undangan mulai menoleh ke arah mereka dengan rasa ingin tahu yang besar. Maya melangkah maju dan mendorong pundak Awan dengan ujung jarinya. Seolah-olah ia sedang menyentuh tumpukan sampah yang kotor. Ia meminta Awan untuk segera pergi dari tempat itu sekarang juga, sebelum ada wartawan yang memotretnya. Maya mengatakan dengan suara yang tajam bahwa penampilan Awan sangat memalukan dan bisa merusak citra restoran bintang 5 yang sedang mereka resmikan. Ia merasa Awan sama sekali tidak level untuk menginjakan kaki di lantai marmer yang berkilau itu. Bagi Maya, kehadiran suaminya yang terlihat seperti pria pengangguran hanya akan menjadi noda hitam di tengah-tengah tamu terpandang yang mulai berdatangan. Ibu Mira menimpali dengan tawa kecil yang terdengar sangat sinis di telinga Awan. Beliau berkata bahwa sejak awal ia memang tidak setuju Maya menikah dengan pria yang tidak punya masa depan seperti Awan. Menurutnya, acara hari ini adalah puncak prestasi Maya sebagai wanita karier yang sukses membangun bisnis kuliner raksasa tanpa bantuan siapapun. Ibu Mira menegaskan bahwa Awan hanya akan menjadi beban dan penghambat bagi kesuksesan anaknya. Ia menyuruh Awan untuk sadar diri dan pulang ke rumah untuk mencuci piring atau membersihkan kebun saja, karena tempat itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki kelas dan kekuasaan. Awan terdiam 1000 bahasa sambil menatap mata istrinya dalam-dalam untuk mencari sedikit saja rasa hormat atau sisa cinta yang mungkin masih ada. Namun yang ia temukan hanyalah ambisi buta dan rasa malu yang mendalam terhadap keberadaannya. Maya bahkan kembali mendorong Awan dengan lebih keras, hingga suaminya itu hampir kehilangan keseimbangan di depan banyak orang. Maya berteriak pelan, namun penuh penekanan agar Awan tidak mengaku-ngaku sebagai suaminya di hadapan rekan bisnisnya nanti. Ia merasa sudah cukup bersabar selama ini menghidupi pria yang ia anggap parasit. Padahal kenyataannya adalah sebaliknya. Tanpa membantah sedikit pun, Awan menarik napas panjang lalu mengembuskannya dengan perlahan. Ia tidak marah atau malah dekledak seperti yang mungkin dibayangkan orang jika berada di posisinya. Sebaliknya, sebuah senyum tipis yang penuh arti muncul di wajahnya yang tenang. Awan mengangguk pelan seolah memberikan restu atas sikap kasar yang mereka berikan kepadanya. Ia kemudian berbalik badan dan melangkah mundur meninggalkan area karpet merah tanpa menoleh lagi. Langkahnya tetap tegap saat menuju mobil sedan hitam yang terparkir cukup jauh di pojok area parkir agar tidak mencolok perhatian. Di dalam mobil, Awan duduk terdiam sejenak sambil memperhatikan kerumunan orang yang mulai bersiap menyambut sesi pemotongan pita melalui kaca spionnya. Ia mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor yang hanya diketahui oleh orang-orang penting di perusahaannya. Dengan suara yang sangat tenang namun berwibawa, ia memberikan satu instruksi singkat kepada asisten pribadinya di seberang telepon. Awan memerintahkan agar seluruh operasional dihentikan total dalam 10 menit ke depan. Ia ingin Maya dan ibunya merasakan bagaimana rasanya mengelola sesuatu yang sebenarnya tidak pernah mereka miliki sama sekali tanpa dukungannya. Maya yang masih berdiri di depan pintu dengan angkuh sama sekali tidak menyadari
bahwa badai besar sedang menuju ke arahnya. Ia terus tersenyum manis ke arah kamera sambil melambaikan tangan kepada para pejabat yang hadir. Ia merasa hari ini adalah hari kemenangannya. Hari di mana ia akhirnya bisa berdiri di atas kakinya sendiri dan membuang bayang-bayang suaminya yang dianggapnya tak berguna. Namun, ia tidak tahu bahwa segala kemewahan, lampu-lampu indah, dan bahan makanan berkualitas tinggi di dalam gedung itu hanyalah pinjaman dari pria yang baru saja ia usir dengan hinaan. Suasana di halaman depan restoran Grand Arowana semakin meriah dengan dentuman musik klasik yang mengalun lembut dari pengeras suara tersembunyi. Maya berdiri di tengah lingkaran para pengusaha dan sosialita dengan dagu yang terangkat tinggi. Gaun merahnya berkilau tertimpa cahaya lampu sorot, membuatnya merasa seperti ratu yang baru saja menaiki takhtanya. Ia menyesap segelas minuman mahal sambil tertawa kecil, menanggapi pujian demi pujian yang dilontarkan oleh tamu undangan tentang keindahan desain interior restoran tersebut. Tidak ada sedikit pun ganjalan di hatinya setelah mengusir Awan, karena baginya, suaminya itu hanyalah kerikil kecil yang hampir saja merusak pemandangan indahnya sore ini. Ibu Mira tidak kalah sibuknya memamerkan keberhasilan sang putri kepada teman-teman arisannya yang hadir dengan perhiasan mencolok, dengan suara yang sengaja dikeraskan agar didengar oleh orang di sekitarnya. Ia bercerita betapa kerasnya Maya bekerja siang dan malam untuk membangun bisnis ini dari nol. Ia membual tentang tabungan Maya yang dikumpulkan sedikit demi sedikit hingga mampu menyewa arsitek kelas dunia dan membeli lahan di lokasi paling strategis di pusat kota. Setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Mira adalah kebohongan yang dirancang untuk menaikkan martabat keluarga mereka, sementara kenyataan bahwa seluruh modal berasal dari rekening Awan terkubur rapat di bawah kesombongan mereka di Seeded Lane. Beberapa wartawan gaya hidup mulai mengerumuni Maya untuk meminta sesi wawancara singkat sebelum pemotongan pita dimulai. Maya dengan sangat lancar mengarang cerita tentang visi dan misinya, menciptakan restoran ini sebagai simbol kemandirian wanita modern. Ia bahkan berani mengatakan bahwa dukungan moral dari keluargalah yang paling penting, secara tidak langsung menghapus keberadaan Awan dari sejarah hidupnya. Ia menikmati sorotan lampu kamera dan merasa bahwa mulai detik ini, dunianya akan berubah menjadi penuh kemewahan permanen tanpa perlu lagi melihat wajah suaminya yang membosankan dan berpenampilan sederhana di rumah. Sementara itu, dari dalam mobil sedannya yang terparkir di bawah bayangan pohon besar, Awan memperhatikan pemandangan itu dengan tatapan datar. Ia bisa melihat Maya yang sedang tertawa lebar melalui teropong kecil yang sengaja ia simpan di dashboard. Awan merasa aneh melihat bagaimana kekuasaan dan harta bisa mengubah seseorang yang dulu ia cintai menjadi sosok yang begitu asing dan kejam. Ia mengingat kembali masa-masa awal pernikahan mereka saat Maya masih sangat bersyukur meski hanya makan di warung pinggir jalan. Namun sekarang, setelah Awan memberikan segalanya secara dayam-dayam melalui tangan orang ketiga, Maya justru menganggap semua itu adalah hasil kehebatannya sendiri. Asisten pribadi Awan, seorang pria bernama Randy, duduk di kursi kemudi sambil memegang tablet yang menampilkan grafik operasional restoran secara real-time. Randy menoleh ke arah bosnya dengan ekspresi tidak sabar karena ia sendiri merasa sangat sakit hati melihat bagaimana Awan diperlakukan oleh keluarga istrinya. Ia bertanya apakah mereka harus menunggu lebih lama lagi atau langsung menjalankan instruksi pemutusan aliran dukungan. Awan hanya memberikan kode dengan lambaian tangan kecil, mengisyaratkan agar Randy menunggu 5 menit lagi sampai semua tamu penting berkumpul di titik utama acara. Awan ingin memastikan bahwa kejatuhan Maya disaksikan oleh semua orang yang baru saja ia bohongi. Di depan pintu utama, manajer operasional restoran yang bernama Pak Baskoro tampak mulai gelisah. Ia terus-menerus melihat ke arah jam tangannya, dan kemudian ke arah kerumunan tamu. Sebagai orang yang dipekerjakan langsung oleh firma hukum milik Awan, ia tahu persis siapa pemilik sebenarnya dari gedung dan seluruh lisensi bisnis tersebut. Ia merasa muak melihat bagaimana Maya memerintah staf restoran dengan kasar sialiola. Ia adalah bos besar yang menggaji mereka. Pak Baskoro sudah memegang beberapa dokumen penting di tangannya, yang siap ia serahkan begitu sinyal dari Awan masuk ke ponselnya. Maya kemudian melangkah menuju podium kecil yang sudah disiapkan di depan pita merah besar. Ia meraih mikrofon dengan percaya diri, dan mulai memberikan sambutan pembukaan yang penuh dengan kata-kata mutiara tentang keberhasilan. Ia menyebutkan bahwa Grand Arowana adalah hadiah untuk dirinya sendiri atas ketekunannya selama ini. Para tamu bertepuk tangan dengan riuh, terpesona oleh karisma palsu yang dipancarkan oleh Maya di barisan depan. Ibu Mira tampak menyeka air mata palsunya dengan sapu tangan sutra, merasa sangat bangga karena rencananya untuk menyingkirkan pengaruh Awan dari hidup Maya tampaknya berjalan sangat lancar.
Namun, di tengah pidatonya yang menggebu-gebu, Maya sempat melirik ke arah jalan raya dan melihat mobil sedan hitam Awan masih terparkir di sana. Ia merasa kesal karena suaminya tidak segera pergi sejauh mungkin dari pandangannya. Maya memberikan kode mata kepada penjaga keamanan agar mengusir mobil itu jika masih berani mendekat. Ia tidak sadar bahwa di dalam mobil itu, Awan baru saja menekan tombol kirim pada sebuah pesan singkat. Pesan itu adalah perintah eksekusi untuk mencabut semua akses, mematikan sistem, dan membatalkan status hukum Maya di perusahaan tersebut dalam hitungan detik. Maya berdiri di depan podium dengan senyum yang tidak pernah pudar, memegang gunting emas yang berkilau tertimpa cahaya lampu sorot. Di sampingnya, Ibu Mira tampak sangat bangga, sesekali merapikan selendang mahalnya sambil memandang sinis ke arah kerumunan, seolah menegaskan bahwa mereka kini berada di puncak strata sosial. Maya mulai menghitung mundur dengan suara yang lantang, diikuti oleh teriakan antusias dari para tamu undangan dan jepretan kamera wartawan yang tidak henti-henti nia mengabadikan momen bersejarah bagi hidupnya tersebut. Ia merasa seolah dunia sedang berlutut di bawah kakinya saat ujung gunting itu mulai menyentuh pita merah yang melintang di pintu masuk utama restoran. Tepat saat pita itu terputus, sebuah dentuman kecil terdengar dari arah panel listrik utama di bagian samping gedung. Dalam sekejap mata, seluruh kemegahan itu sirna ditelan kegelapan yang pekat. Lampu-lampu kristal yang tadi bersinar indah mendadak mati total, menyisakan keheningan mencekam yang hanya dipecahkan oleh suara desis pendingin ruangan yang berhenti berfungsi. Maya mematung di tempatnya. Tangannya masih memegang gunting emas yang kini tidak terlihat lagi kegemilangannya. Suasana yang tadinya penuh tawa berubah menjadi kepanikan kecil saat para tamu mulai saling berbisik dan menyalakan lampu senter dari ponsel mereka masing-masing. Kekacauan tidak berhenti sampai di situ saja karena tak lama kemudian, suara bising mesin truk terdengar menjauh dari area belakang restoran. Beberapa staf dapur berlari keluar dengan wajah pucat pasi menuju ke arah Maya yang masih berdiri kaku di podium. Kepala koki berteriak dengan suara gemetar bahwa seluruh pasokan bahan makanan mewah yang baru saja tiba-tiba ditarik kembali oleh vendor secara paksa. Daging wagyu, kaviar, dan bahan-bahan impor lainnya yang seharusnya menjadi menu utama malam itu dibawa pergi tanpa alasan yang jelas. Pihak vendor hanya mengatakan bahwa pesanan dibatalkan oleh pihak pusat karena status pembayaran yang dianggap tidak valid secara hukum. Ibu Mira mulai berteriak histeris, memerintahkan manajer restoran untuk segera menyalakan generator cadangan agar acara bisa dilanjutkan kembali. Ia merasa sangat malu karena di depan tumon sosialitanya, restoran yang ia banggakan sebagai milik anaknya sendiri mendadak terlihat seperti bangunan tua yang mati suri. Namun, bukannya menuruti perintah Ibu Mira, para staf teknis justru terlihat sibuk mengemasi peralatan mereka dan bersiap untuk pergi dari lokasi tersebut. Mereka mengatakan bahwa kontrak kerja mereka telah diputus secara sepihak oleh perusahaan induk yang membiayai proyek ini. Sejak awal pembangunan dimulai, Maya mencoba menenangkan para tamu dengan suara yang bergetar, mengatakan bahwa ini hanyalah gangguan teknis kecil yang akan segera teratasi dalam hitungan menit. Namun, keringat dingin mulai membasahi dahinya saat ia menyadari bahwa ponselnya sendiri tidak bisa digunakan untuk menghubungi siapapun karena akses jaringan internal gedung telah diputus. Ia merasa seperti sedang bermimpi buruk di tengah sorotan lampu ponsel para tamu yang kini justru terlihat seperti tatapan menghakimi. Maya berteriak memanggil Pak Baskoro, sang manajer, dengan nada memerintah yang sangat kasar, agar pria itu segera membereskan kekacauan ini sekarang juga. Di kejauhan, Awan membuka pintu mobil sedannya dan berdiri bersandar pada badan mobil, sambil melipat tangan di dada. Ia melihat pemandangan restoran yang gelap gulita itu dengan ekspresi yang sangat tenang, seolah sedang menonton pertunjukan drama yang membosankan. Baginya, kegelapan ini adalah simbol dari keruntuhan kebohongan yang selama ini dibangun oleh istri dan mertuanya. Awan tahu bahwa tanpa aliran dana darinya, Grand Arwana hanyalah sebuah cangkang kosong yang tidak memiliki nyawa. Ia menunggu saat yang tepat untuk melangkah masuk kembali ke area tersebut. Bukan sebagai suami yang terhina, melainkan sebagai penguasa yang memegang kendali penuh. Pak Baskoro tidak berlari ke arah mesin generator seperti yang diteriakkan oleh Ibu Mira dengan penuh emosi. Sebaliknya, pria berseragam rapi itu justru berjalan dengan langkah tegap menuju ke arah parkiran. Melewati kerumunan tamu yang sedang bingung dan mengabaikan teriakan histeris Maya, langkah kakinya terdengar mantap di atas aspal saat ia mendekati mobil sedan hitam yang terparkir di pojok area. Di hadapan semua orang, termasuk para wartawan yang kini mulai mengarahkan kamera mereka ke arah sudut gelap parkiran, Pak Baskoro berhenti tepat di depan Awan dan membungkuk. Dengan sangat hormat, suasana mendadak menjadi sangat sunyi.
Saat Pak Baskoro menyerahkan sebuah map kulit berwarna hitam yang sangat tebal kepada Awan, dengan suara yang cukup keras agar bisa didengar oleh orang-orang di sekitarnya, Pak Baskoro melaporkan bahwa seluruh aset telah diamankan dan kerjasama dengan pihak Maya telah dibatalkan secara permanen. Ia menyebut Awan dengan sebutan tuan investor utama sekaligus pemilik tunggal gedung Grand Arwana. Pernyataan itu seperti petir yang menyambar di tengah kerumunan, membuat Maya dan Ibu Mira terbelalak tidak percaya, hingga kaki mereka terasa lemas dan hampir jatuh tersungkur. Maya berlari mendekat dengan sisa tenaga yang ia miliki, mencoba merebut map yang dipegang Awan sambil berteriak bahwa ini pasti sebuah lelucon yang konyol. Ia menuduh Awan telah menyuap Pak Baskoro untuk melakukan drama murahan di hari besarnya demi membalas dendam karena telah diusir tadi sore. Namun, Awan hanya menjauhkan map tersebut dengan satu gerakan tangan yang tegas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sorot mata Awan yang biasanya lembut dan sabar kini berubah menjadi sangat dingin dan menusuk, membuat Maya terdiam seribu bahasa saat menyadari bahwa pria yang ada di depannya bukan lagi suaminya yang penurut. Wartawan mulai merangsek maju untuk mendapatkan pernyataan langsung dari Awan. Sementara para tamu VIP mulai menyadari bahwa mereka telah salah memberikan pujian kepada orang yang tidak tepat. Awan kemudian membuka map tersebut dan menunjukkan dokumen kepemilikan lahan, serta bukti transfer investasi yang jumlahnya sangat fantastis kepada para awak media. Di sana tertera jelas nama Awan sebagai penyetor modal tunggal, sementara nama Maya sama sekali tidak ada dalam struktur kepemilikan selain sebagai pengelola sementara yang baru saja dicopot jabatannya. Ibu Mira yang tadi begitu sombong kini hanya bisa menutup mulutnya dengan tangan yang bergetar hebat. Awan kemudian menoleh ke arah Maya yang wajahnya sudah pucat pasi dan terlihat sangat berantakan karena riasan yang luntur oleh keringat dingin. Dengan suara yang sangat tenang namun penuh wibawa, Awan mengatakan bahwa ia selama ini hanya ingin melihat sejauh mana Maya bisa menjaga kepercayaan yang ia berikan. Namun, pengusiran di pintu masuk tadi telah membuktikan bahwa Maya tidak layak menerima kemewahan apapun yang berasal dari keringatnya. Awan menegaskan bahwa sejak detik ini, Maya tidak lagi memiliki hak apapun atas restoran ini, rumah yang mereka tempati, bahkan kendaraan yang Maya gunakan setiap hari. Kenyataan pahit itu memukul mental Maya hingga ia jatuh terduduk di atas aspal yang kasar, sangat kontras dengan gaun merah mahalnya yang kini kotor terkena debu. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia telah menendang sumber mata air yang menghidupinya demi sebuah ego yang semu. Di hadapan para tamu terpandang yang tadi ia banggakan, Maya kini tampak seperti seorang penipu yang tertangkap basah. Awan menutup mapnya kembali dan memberikan isyarat kepada tim keamanannya yang baru saja tiba dengan mobil-mobil hitam besar untuk segera mengambil alih kendali penuh atas lokasi tersebut tanpa ada toleransi sedikit pun. Suasana di depan restoran Grand Arwana yang tadinya sunyi mendadak pecah oleh suara sepatu bot yang beradu dengan aspal. Sekelompok pria berseragam keamanan dengan tubuh tegap dan wajah tanpa ekspresi muncul dari kegelapan parkiran, bergerak dengan formasi yang sangat rapi di bawah komando asisten Awan. Mereka tidak menghiraukan tatapan bingung para tamu undangan dan langsung membuat barisan barikade di sekeliling Maya dan Ibu Mira yang masih terduduk lemas di tanah. Awan hanya memberikan satu isyarat kecil dengan dagunya, sebuah perintah tanpa kata yang langsung dipahami oleh kepala keamanan untuk segera mengosongkan area pribadi miliknya dari orang-orang yang tidak lagi memiliki hak di sana. Maya mencoba bangkit dengan sisa tenaga yang ia miliki. Tangannya gemetar hebat saat ia berusaha merapikan gaun merahnya yang kini sudah kompeng-kemping di bagian bawah. Ia berteriak histeris, memaki para petugas keamanan dan mengklaim bahwa ia masih merupakan istri sah dari pemilik gedung ini, sehingga tidak ada yang boleh menyentuhnya. Namun, para petugas itu tetap maju dengan langkah pasti, memegang lengan Maya dan ibunya dengan kuat, namun tetap profesional untuk menyeret mereka menjauh dari pintu masuk utama. Ibu Mira yang tadi begitu angkuh kini menjerit-jerit, memanggil nama teman-teman sosialitanya untuk meminta tolong. Tetapi mereka semua justru memalingkan wajah karena malu telah mengenal keluarga penipu tersebut. Pemandangan itu menjadi santapan empuk bagi para wartawan yang sejak tadi sudah menyiapkan kamera dengan lampu-lampu kilat yang menyilaukan. Setiap detik kehancuran harga diri Maya tertangkap dalam bidikan lensa, mulai dari riasan wajahnya yang luntur terkena air mata hingga sepatu hak tingginya yang terlepas. Salah satu saat ia diseret paksa keluar dari area karpet merah. Tidak ada lagi sisa keanggunan seorang ratu restoran yang ia pamerkan beberapa menit lalu. Di hadapan media nasional dan tamu-tamu terpandang, Maya dan ibunya dipaksa keluar hingga ke gerbang paling luar gedung. Seperti penyusup yang tertangkap basah sedang mencuri di properti mewah.
Awan berdiri diam di tangga teratas restoran, memandang ke arah gerbang dengan tatapan yang sangat datar, tanpa ada rasa iba sedikit pun. Ia melihat bagaimana Maya jatuh tersungkur di pinggir jalan raya setelah dilepaskan oleh petugas keamanan. Tepat di bawah sorotan lampu jalan yang remang-remang, suara tawa dan bisikan sinis dari para tamu yang mulai meninggalkan lokasi terdengar seperti sembilu bagi telinga. Maya, pengusiran itu bukan hanya sekadar pemindahan fisik, melainkan sebuah pernyataan resmi bahwa mulai detik ini, Maya telah dibuang dari kehidupan mewah yang selama ini ia nikmati dengan cara yang sangat memalukan di depan publik. Setelah area restoran berhasil dikosongkan dari kerumunan yang tidak berkepentingan, Awan melangkah masuk ke dalam kantor utama yang terletak di lantai 2 gedung tersebut. Di sana, seorang pengacara senior sudah menunggu. Dengan tumpukan dokumen yang sangat tebal dan beberapa buah disk lepas yang berisi rekaman digital, Awan duduk di kursi kebesarannya. Kursi yang seharusnya diduduki Maya jika saja ia tidak dibutakan oleh kesombongan. Pengacara itu mulai memaparkan hasil audit forensik yang telah dilakukan secara diam-diam selama 3 bulan terakhir terhadap seluruh laporan keuangan pembangunan restoran Grand Arwana yang dikelola oleh Maya. Fakta-fakta mengejutkan mulai terungkap satu persatu dari balik lembaran kertas tersebut. Maya ternyata tidak hanya sekadar sombong, tetapi ia juga telah melakukan tindakan kriminal yang sangat berani dengan memalsukan tanda tangan Awan pada beberapa dokumen kontrak kerjasama. Ia mengalihkan sebagian besar dana investasi yang seharusnya digunakan untuk membeli peralatan dapur kualitas terbaik ke dalam rekening pribadinya dan rekening ibunya. Dana tersebut kemudian mereka gunakan untuk membeli perhiasan mewah, tas bermerek, dan membiayai gaya hidup mewah Ibu Mira agar bisa terlihat sejajar dengan kaum jet set di ibu kota. Sementara para pekerja bangunan di restoran seringkali mengalami keterlambatan gaji. Bukan hanya itu, pengacara Awan juga menunjukkan bukti transfer fiktif yang dilakukan Maya kepada Parusion Cangkang yang ternyata milik kerabat jauh Ibu Mira. Modus operandi mereka sangat rapi, seolah-olah ada pembelian bahan baku bangunan yang mahal. Padahal uang tersebut hanya berputar di lingkungan keluarga mereka sendiri untuk memperkaya diri secara ilegal. Awan mengepalkan tangannya saat melihat total kerugian yang ia alami bukan hanya soal materi, melainkan pengkhianatan kepercayaan yang begitu dalam dari orang yang seharusnya menjadi pasangan hidupnya dalam suka dan duka. Awan kemudian menandatangani berkas pelaporan tindak pidana penggelapan dana dan pemalsuan, dokumen otentik yang sudah disiapkan oleh tim hukumnya. Ia tidak memberikan celah sedikit pun bagi Maya untuk melakukan mediasi atau perdamaian di luar pengadilan, karena bukti-bukti yang terkumpul sudah sangat kuat dan tidak terbantahkan. Sambil menatap ke arah luar jendela yang memperlihatkan mobil polisi mulai berdatangan ke area gerbang depan untuk menjemput Maya, Awan menyadari bahwa keadilan harus ditegakkan meski itu berarti ia harus memenjarakan istrinya sendiri. Baginya, cinta telah mati di saat Maya pertama kali memutuskan untuk mengusirnya dari gedung yang ia bangun dengan tetesan keringat dan kerja kerasnya sendiri. Ruang sidang yang dingin itu menjadi saksi bisu runtuhnya seluruh dunia yang pernah dibangun Maya di atas fondasi kebohongan. Ia duduk di kursi pesakitan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye, sangat kontras dengan gaun merah mewah yang ia kenakan saat peresmian restoran itu beberapa bulan lalu. Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini tampak kusam dan berantakan. Sementara matanya yang dulu penuh keangkuhan kini hanya menyisakan sorot ketakutan yang mendalam. Di kursi penonton, Ibu Mira terus manirus, terisak sambil menutupi wajahnya dengan kain kerudung yang sudah lusuh. Menyadari bahwa kehidupan kelas atas yang ia impikan telah musnah dalam sekejap mata. Satu persatu bukti dipaparkan oleh jaksa penuntut umum di hadapan majelis hakim yang tampak tidak memiliki belas kasihan. Rekaman CCTV saat Maya mengusir Awan, dokumen transfer palsu, hingga pengakuan dari para vendor yang pernah disuap olehnya. Semuanya tersaji dengan sangat jelas. Maya hanya bisa menunduk saat hakim membacakan daftar panjang penggelapan dana yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Ia sempat mencoba mencari sosok Awan di antara hadirin, berharap ada secercah kasih sayang yang tersisa agar suaminya itu mau mencabut tuntutan. Namun, Awan tidak pernah hadir secara fisik di persidangan. Ia hanya mengirimkan tim hukumnya yang paling tangguh untuk memastikan keadilan ditegakkan seberat mungkin. Hakim jatuh seperti palu godam yang menghancurkan sisa harapan Maya. Ia dinyatakan bersalah atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan dokumen otentik dengan hukuman penjara selama 12 tahun. Suara tangisan Ibu Mira pecah di ruang sidang saat petugas kepolisian mulai memborgol tangan Maya untuk membawanya kembali ke sel tahanan. Maya merasa kakinya seolah tidak menapak bumi
saat ia berjalan melewati lorong-lorong pengadilan yang dingin. Ia menyadari bahwa ia bukan lagi seorang ratu bisnis kuliner, melainkan seorang narapidana yang kehilangan segalanya hanya karena sebuah kesombongan yang tidak pada tempatnya. Kejatuhan itu tidak hanya berhenti pada hukuman penjara karena tak lama setelah vonis dibacakan. Seluruh aset yang tersisa atas nama Maya disita oleh negara dan dikembalikan kepada perusahaan Awan sebagai ganti rugi. Ibu Mira yang tidak memiliki penghasilan dan terbiasa hidup boros, akhirnya diusir dari rumah mewah mereka yang ternyata juga sudah berpindah kepemilikan dalam waktu singkat. Keluarga yang tadinya dipuja karena kekayaan palsu mereka itu menjadi buah bibir yang paling dibenci di masyarakat. Maya memulai hari-harinya di balik jeruji besi dengan rasa penyesalan yang mulai menggerogoti jiwanya setiap malam saat ia menatap dinding sel yang lembab dan sempit. Belasan tahun telah berlalu sejak peristiwa kelam di depan gedung Grand Arwana yang kini telah berganti nama dan menjadi jauh lebih sukses di tangan orang lain. Seorang wanita paruh baya dengan pakaian kompeng camping tampak berjalan menyeret kakinya di trotoar depan restoran megah tersebut. Wajahnya dipenuhi keriput yang dalam, bukan hanya karena usia, tetapi karena beban penderitaan yang ia tanggung selama di penjara. Maya baru saja bebas beberapa bulan yang lalu, namun dunia yang ia temui sudah sangat berbeda. Ia tidak memiliki siapapun lagi. Ibunya telah lama meninggal dalam kemelaratan saat ia masih mendekam di balik jeruji besi, dan teman-teman sosialitanya sudah lama melupakannya. Maya seringkali berdiri di depan pagar restoran itu dengan tatapan kosong, seolah-olah ia sedang melihat bayangan dirinya yang dulu saat masih mengenakan gaun merah di hari peresmian. Ia sering berbicara sendiri, menggumamkan kote-kote tentang menu restoran, pesanan daging wagyu, dan perintah-perintah kepada staf yang sebenarnya sudah tidak ada. Orang-orang yang lewat hanya menganggapnya sebagai gelandangan yang kehilangan akal sehat, karena sering melihatnya tertawa kecil, lalu menangis histeris di pinggir jalan. Mental Maya sudah hancur total sejak tahun ke-7. Ia di penjara saat ia menyadari bahwa Awan telah menikah lagi dengan wanita yang jauh lebih baik dan memiliki keluarga yang sangat bahagia. Suatu sore yang hujan, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti tepat di depan tempat Maya duduk berteduh di bawah halte bus. Pintu belakang terbuka, dan seorang pria paruh baya yang tampak sangat terawat dan berwibawa keluar dengan payung besar di tangannya. Itu adalah Awan, yang kebetulan sedang meninjau salah satu aset bisnisnya di area tersebut. Mata mereka bertemu selama beberapa detik, namun Awan hanya menatapnya dengan rasa iba yang sangat netral, seperti melihat orang asing yang membutuhkan bantuan tanpa ada dendam maupun cinta yang tersisa. Awan meletakkan selembar uang dan beberapa kotak makanan di samping Maya, lalu berbalik masuk kembali ke dalam mobilnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Maya meraih kotak makanan itu dengan tangan yang gemetar hebat. Air matanya jatuh membasahi nasi yang masih hangat. Ia melihat mobil mewah itu perlahan menjauh dan menghilang di tengah keramaian kota, membawa pergi sumber kemewahan yang dulu pernah ia miliki, namun ia buang dengan penuh kesombongan. Kini, di usianya yang sudah senja, Maya hanya bisa meratapi kebodohannya di pinggir jalan. Hidup dari belas kasihan orang-orang yang lewat, ia menghabiskan sisa hidupnya dalam kemelaratan total. Menyadari bahwa harga yang harus dibayar untuk sebuah pengkhianatan dan keangkuhan adalah kehilangan diri sendiri untuk selamanya.